Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Setiawan Hamsi, NIM C1N021034, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan makalah hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan pada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan kebijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertainya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila dari pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dalam Berita Republik Indonesia tahun 1945 nomor 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan. Sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi, nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dan dijunjung tinggi. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan Pancasila tidak dianggap bahkan dilecehkan, maka dengan perjuangan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegakkan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas, artinya suatu instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan tersebut atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila mendasari, menjiwai, menyemangati, menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia membangun bangsa mencapai tujuan nasional. Jadi Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang dalam
UUD 1945. Pada dasarnya, proklamasi bukan merupakan tujuan, tapi sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai sumber hukum formal saat melakukan revolusi hukum dari hukum kolonial menuju hukum nasional. Revolusi tata negara kolonial menuju tata negara nasional. Maka proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan bangsa Indonesia, baik diri sendiri maupun kepada dunia luar, bahwa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, makna proklamasi harus diberi dasar hukum dengan merincinya dalam pembukaan UUD 1945. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.